Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga di pagi hari ini kita semua masih tetap dalam keadaan sehat walafiat serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada hari ini kita masuk pada pembelajaran daring secara online, yaitu pada pertemuan yang ke-5. Pada pertemuan yang keempat kemarin, kita sudah membahas tentang perilaku terpuji, yaitu jujur, santun, dan malu. Baiklah, untuk memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Semoga kegiatan kita hari ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan dalam memahami apa yang sudah kita pelajari dan sudah disampaikan. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Pada hari ini kita akan membahas tentang masalah haji, yaitu dengan tema haji dan umrah. Mengenai haji dan umrah, yang jadi pokok bahasan kita hari ini, yang pertama adalah tentang ibadah haji, yaitu ketentuan ibadah haji. Kemudian yang kedua, ketentuan ibadah umrah. Kemudian nanti kita juga lihat praktek tentang ibadah haji dan umrah yang diakhiri dengan hikmah ibadah haji dan umrah. Kita mulai dulu dengan pengertian haji. Haji menurut bahasa adalah menyengaja sesuatu. Sedangkan haji menurut istilah adalah mengunjungi Baitullah atau Ka'bah di Mekah untuk melakukan beberapa amal ibadah tertentu dengan syarat-syarat tertentu pula. Nah, jadi haji itu kalau menurut bahasa adalah menyengaja sesuatu, artinya orang yang melaksanakan ibadah haji itu memang sudah diniatkan terlebih dahulu, yaitu dilakukan dengan sengaja. Nah, di mana mereka melakukan ibadah haji, mereka berangkat ke sana dengan tujuan yaitu untuk mengunjungi Baitullah, di mana di sana mereka akan melaksanakan beberapa amal ibadah sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam agama Islam. Adapun dasar perintah haji sebagaimana telah dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 97 yang berbunyi, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil alamin. Yang artinya, dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya dan tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam semesta. Nah, jadi mengenai haji ini memang sudah sangat jelas adalah perintah Allah sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam surat Al-Imran ayat 97. Syarat haji. Adapun syarat haji yang pertama adalah mampu. Yang dimaksud dengan mampu di sini, orang yang melaksanakan ibadah haji tersebut harus dalam keadaan sehat walafiat. Ya, jadi kalau sakit berarti tidak memenuhi syarat. Dia harus menunda ya atau berobat dulu ya supaya sehat. Karena kenapa harus sehat? Karena di sana mereka akan melakukan ibadah. Percuma kalau misalnya ke Mekah dalam keadaan sakit tapi di sana tidak ngapa-ngapain, hanya tidur, ya, hanya istirahat. Nah, makanya syaratnya harus sehat supaya kita bisa melakukan amal ibadah, ya, kegiatan-kegiatan ibadah di sana.
Yang kedua, yang dimaksud dengan mampu di sini adalah ada kendaraan yang dapat mengantar pulang dan pergi ke Mekah bagi orang-orang yang berada di luar Mekah. Nah, jadi mampu di sini dalam artian bukan hanya berbadan sehat, tapi juga ada fasilitasnya, ada kendaraan, biar badan sehat. Tapi misalnya pesawatnya tidak ada. Nah, lalu bagaimana ke sana? Jadi mampu dalam artian ini memang sudah siap lahir dan batin, ya, badan sehat, ada fasilitasnya. Kemudian yang ketiga, yang dimaksud dalam mampu, syarat dalam ibadah haji itu aman dalam perjalanan. Artinya jiwa dan hartanya terjamin keselamatannya. Nah, itu juga masuk dalam artian mampu. Kemudian yang keempat, memiliki bekal yang cukup. Yang kelima, bagi perempuan harus disertai mahram. Atau dengan perempuan lain yang ada mahramnya. Artinya kalau perempuan itu tidak ada mahramnya, dia bisa ikut dengan perempuan lain yang ada mahramnya. Nah, jadi tidak boleh sendirian tanpa ada mahram. Ini yang dimaksud dengan mampu dalam istilah syarat ibadah haji. Yang kedua adalah beragama Islam. Nah, dengan demikian bahwa haji ini memang diwajibkan khusus bagi orang Islam. Lalu bagaimana non-muslim? Nah, berarti mereka tidak dikenakan. Kalaupun ada non-muslim mau ke Mekah, kalaupun boleh, mereka hanya jalan-jalan. Jadi tidak seperti kita untuk melaksanakan ibadah. Ya, jadi kalau kita itu melaksanakan ibadah, kalau non muslim atau agama lain, mereka di sana ya hanya jalan-jalan atau rekreasi, ya. Kemudian yang ketiga, berakal sehat. Jadi selain badan sehat, akal juga harus sehat. Nah, ini syarat haji. Kemudian yang keempat, sudah balik, ya. Lalu bagaimana kalau anak-anak melaksanakan ibadah haji? Apakah boleh? Tentu boleh. Artinya wajib di sini bagi yang sudah balik. Dengan demikian anak-anak yang melaksanakan ibadah haji, misalnya orang tuanya melaksanakan ibadah haji, ya anaknya di rumah tidak ada keluarga yang menjaga, ya karena dia juga mempunyai kemampuan lebih, anak dibawa misalnya untuk melaksanakan ibadah haji. Lalu bagaimana hukumnya anak-anak yang belum balik melaksanakan ibadah haji? Maka hukumnya sunnah, tetap dapat ibadah. Ya, jadi bukan berarti yang diwajibkan khusus bagi orang yang sudah balik, sudah dewasa, anak-anak tidak boleh, anak-anak boleh. Tapi dia hukumnya sunnah. Nah, kalau hukumnya sunnah berarti nanti kalau anak tersebut sudah dewasa, dia memiliki kemampuan, maka dia juga harus melaksanakan ibadah haji. Artinya dia sudah memiliki kewajiban. Meskipun sudah pada saat anak-anak sudah pernah melaksanakan ibadah haji. Karena pada saat anak-anak itu hukumnya dia masih sunnah, maka pada saat dia sudah balik, dia memiliki kemampuan, memenuhi syarat-syaratnya, maka dia harus melaksanakan kembali ibadah haji. Karena tadi syarat wajib haji itu adalah selain mampu, beragama Islam, berakal sehat, juga sudah balik atau dewasa. Kemudian yang terakhir yaitu merdeka. Merdeka artinya bukan budak. Rukun haji. Nah, kalau kita berbicara tentang rukun, ini berarti wajib dilaksanakan. Karena kalau rukun ini kalau ketinggalan salah satunya, maka hajinya tidak sah. Beda dengan wajib haji. Kalau wajib haji ketinggalan salah satunya maka bisa diganti dengan membayar dam. Tapi kalau rukun haji tidak bisa diganti dengan dam. Makanya wajib harus dipenuhi, harus dilaksanakan. Adapun rukun haji itu ada 6. Yang pertama ihram. Ihram itu artinya niat untuk melaksanakan ibadah haji. Yang kedua wukuf di Arafah, yaitu tepatnya pada tanggal 9 Zulhijjah. Kemudian yang ketiga tawaf. Yang dimaksud dengan tawaf adalah mengelilingi Ka'bah atau Baitullah sebanyak 7 kali. Yang keempat adalah sa'i. Sa'i artinya berlari-lari kecil antara bukit Safa dan Marwah. Nah, sebanyak 7 kali. Tapi ingat ya anak-anak, hitungan 7 kali ini bukan berarti dari Safa ke Marwah balik lagi ke Safa itu 1 kali, tidak. Jadi dari bukit Safa ke Marwah dihitung sekali. Kemudian dari Marwah ke Safa sekali. Jadi kalau bolak-balik itu jadi 2 kali. Makanya misalnya kalau 7 kali ya, dimulai dari bukit Safa ke Marwah sekali, Marwah ke Safa sekali 2 kali. Kemudian dari Marwah dari Marwah ke Safa lagi, jadi berakhir di bukit Safa. Bukit Marwah ya. Kemudian yang kelima, menggunting atau mencukur rambut yang disebut dengan tahallul.
Nah, ini sebagai tanda bahwa tahallul ini sebagai tanda bahwa dia sudah melaksanakan kewajiban haji. Itu diakhiri dengan menggunting rambut. Jadi kalau sudah selesai melaksanakan rukun haji, itu diakhiri dengan mencukur rambut sebagai tanda yang disebut dengan tahallul. Yang keenam adalah tertib. Tertib ini artinya melaksanakan sesuai dengan urutannya, sesuai dengan aturan. Nah, tadi sudah disebutkan, yaitu ada yang namanya tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Nah, perlu kalian ketahui bahwa tawaf itu ada beberapa macam. Yang pertama ada yang disebut dengan tawaf kudum. Tawaf kudum itu dilakukan ketika baru sampai di Mekah. Atau istilah lain orang sering menyebut itu adalah tawaf sebagai penghormatan kota Mekah. Jadi orang yang pertama kali datang ke kota Mekah, ya, jamaah haji yang pertama kali datang mereka langsung tawaf. Maka ini disebut dengan tawaf kudum. Yang kedua ada tawaf ifadah. Yang disebut dengan tawaf ifadah itu tawaf yang dilakukan karena melakukan rukun haji, yaitu tawaf yang dilakukan pada saat melaksanakan rukun haji, yaitu pada rukun yang ketiga tawaf. Nah, ini disebut tawaf ifadah. Yang ketiga adalah tawaf tahallul. Nah, tawaf tahallul itu dilakukan untuk melepaskan diri dari yang diharamkan, disebabkan dengan ihram. Artinya tahallul artinya menghalalkan, ya. Artinya di sini sebagai tanda bahwa dia sudah menyelesaikan rukun-rukun haji, yaitu diakhiri dengan mereka melaksanakan kembali tawaf. Kemudian ada juga yang namanya tawaf nazar. Nah, ini tawaf nazar ini maksudnya di antara seorang jamaah itu misalnya dia bernazar, nanti kalau saya bisa tahun ini melaksanakan ibadah haji, saya akan bernazar, saya akan tawaf. Artinya di luar daripada kegiatan-kegiatan jamaah lainnya, atau di luar daripada rukun haji. Nah, tapi kalau yang nama nazar itu harus wajib dilaksanakan. Maka dia bisa mengambil waktu di sela-sela jamaah sedang istirahat, artinya di luar daripada kegiatan secara bersama. Maka di sini dia melaksanakan tawaf untuk membayar nazar. Jadi tawaf nazar itu tawaf dilakukan ya sewaktu dia berada di Mekah, sewaktu-waktu dia dalam keadaan istirahat. Kemudian tawaf sunnah. Nah, tawaf sunnah ini tawaf yang dilakukan tidak karena sebab-sebab tertentu, artinya kapan saja, daripada tiduran, daripada ceritaan, lebih baik tawaf. Nah, itu tawaf sunnah ya, biar untuk melaksanakan, menyempurnakan ibadah. Kemudian ada juga yang namanya tawaf wada. Nah, tawaf wada itu adalah tawaf yang dilakukan karena hendak meninggalkan kota Mekah. Ya, lawan daripada tawaf wada itu tawaf kudum. Pada saat pertama kali datang kita tawaf untuk menghormati kota Mekah, menghormati Baitullah. Nah, itu tawaf kudum. Nah, mau pulang kembali kita tawaf sebagai perpisahan. Makanya ada istilah haji wada. Haji wada itu haji terakhir yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nah, begitu istilah tawaf wada itu tawaf terakhir. Artinya terakhir kita mau meninggalkan kota Mekah. Jadi pada saat mau pulang ke tanah air, kita kembali untuk melaksanakan tawaf. Ini disebut tawaf wada. Wajib haji. Wajib haji ada 6. Yang pertama adalah ihram, yaitu niat haji dari miqat atau batas yang ditentukan. Yang kedua mabit di Muzdalifah. Yang ketiga melontar 3 jumrah. Yang keempat mabit di Mina. Yang kelima tawaf wada bagi yang akan meninggalkan kota Mekah. Dan yang keenam menghindari perbuatan yang terlarang dalam keadaan berihram. Nah, kalau tadi rukun haji itu harus dilaksanakan, tidak boleh ditinggalkan. Kalau ketinggalan salah satu daripada rukun haji, maka hajinya tidak sah. Nah, beda dengan wajib haji. Kalau wajib haji pada saat kita sudah berangkat di Mekah, tiba-tiba sakit, kita tidak bisa melaksanakan wajib haji, maka hajinya tetap sah, tapi kita harus diganti membayar dam. Nah, ini wajib haji ya. Kemudian macam-macam pelaksanaan haji. Macam-macam istilah haji ini ada terbagi kepada 3. Yang pertama ada yang disebut dengan haji ifrat, yaitu melaksanakan haji terlebih dahulu, kemudian umrah. Jadi pada saat berangkat pada bulan haji, berakhir kegiatan haji, masih berada di Mekah, kemudian dia umrah. Artinya haji ifrat ini haji dulu, kemudian dia baru umrah. Kemudian ada istilah haji tamatu.
Kalau haji tamat itu melaksanakan umrah terlebih dahulu, kemudian melaksanakan ibadah haji. Ya, artinya pada saat dia di Mekah sebelum bulan haji dia umrah dulu. Pada saat bulan haji kemudian dia baru melaksanakan haji. Jadi haji tamattu ini kebalikan daripada haji ifrat. Kalau ifrat haji dulu baru umrah. Nah, kalau haji tamattu umrah dulu baru haji. Kemudian yang ketiga adalah haji qiran. Haji qiran ini melaksanakan haji dan umrah di dalam satu niat dan satu pelaksanaan sekaligus. Artinya dilaksanakan dalam satu niat cara bersama-sama, umrah sekalian haji, haji sekalian umrah. Itu maksudnya. Kemudian sunnah-sunnah haji. Yang pertama, sunnah-sunnah haji yaitu sunnah di Hijr Ismail, yaitu membaca talbiyah. Kemudian salat sunnah tawaf di belakang makam Ibrahim. Kemudian memasuki Ka'bah rumah suci sambil berdoa. Larangan-larangan haji. Adapun larangan-larangan haji khusus bagi laki-laki, yaitu dilarang memakai pakaian yang berjahit dan memakai tutup kepala. Jadi yang dipakai adalah yang disebut pakaian ihram, yang terdiri dari dua helai kain. Satu dililitkan di badan, ya. Yang satunya dijadikan untuk bagian bawahan untuk celana. Nah, sekaligus ya, jadi dua helai kain, satu di bagian dada di atas, satu bagian bawah, itu menutupi paha dan sebagai ganti daripada pakaian. Jadi syaratnya tadi tidak boleh berjahit, makanya dua helai kain, satu dililitkan di atas, satu di bawah. Itu khusus bagi laki-laki. Jadi dilarang memakai pakaian yang berjahit dan memakai tutup kepala. Jadi tidak boleh pakai topi misalnya, ya, atau pakai kopiah. Ya. Kemudian larangan bagi perempuan yaitu dilarang menutup muka dan kedua telapak tangan. Nah, jadi kalau tadi laki-laki dilarang memakai pakaian berjahit, kalau perempuan boleh. Yang dilarang bagi perempuan itu menutup muka. Ya, jadi mukanya harus kelihatan. Ya, kenapa harus kelihatan? Supaya mahramnya bisa mengenali. Mungkin itu hikmahnya. Tapi ini namanya ketentuan. Ya, kita tidak perlu mencari apa alasan. Yang penting inilah ketentuan dari Allah. Artinya khusus bagi perempuan dilarang menutup muka dan kedua telapak tangan. Dia menutup seluruh tubuh. Ya, seperti kita sholat. Nah, itu perempuan sholat biasa memakai mukena. Seluruh tubuh tertutup kecuali muka dan telapak tangan. Itu pakaian perempuan pada saat melaksanakan ibadah haji. Kemudian larangan bagi laki-laki dan perempuan, ini larangan bagi keduanya, yaitu dilarang memakai wangi-wangian, memotong rambut atau bulu badan yang lainnya, kemudian memotong kuku, kemudian mengakadkan atau menjadi wali dalam suatu pernikahan, memburu dan membunuh binatang yang ada di tanah suci, dan yang terakhir bersetubuh. Ini larangan bagi keduanya. Nah, ini larangan-larangan ini pada saat melaksanakan rukun haji. Nah, sekarang kita beralih kepada umrah. Yang dimaksud dengan umrah, umrah ini adalah menurut bahasa artinya berkunjung, sama ya, umrah haji, berkunjung. Tapi beda waktunya. Kalau umrah ini bedanya umrah dengan haji. Kalau haji pada bulan haji, ya 10, 9, 10, 11, 12 dan 13 Zulhijjah, ya. Kalau misalnya umrah itu kapan saja di luar daripada bulan haji. Itu umrah. Ini bedanya ya. Jadi kalau haji pada bulan haji, kalau umrah ya kapan saja. Jadi umrah menurut istilah adalah berkunjung ke Mekah untuk melaksanakan beberapa rangkaian ibadah sesuai dengan syarat-syarat dan rukunnya. Rukun umrah ada dua, yaitu rukun umrah hampir sama dengan rukun haji. Bedanya tadi umrah tidak melaksanakan wukuf di Arafah, sedangkan haji melaksanakan wukuf di Arafah. Wajib umrah ada dua, ihram dari miqat, kemudian meninggalkan atau menghindari larangan-larangan selama umrah sebagaimana larangan-larangan haji. Kewajiban melaksanakan umrah
memiliki kedudukan yang sama dengan haji. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 196 itu disebutkan wa atimmul hajja wal umrata lillah, yang artinya sempurnakanlah ibadah haji dan umrah kepada Allah. Nah, ini bisa kita lihat di sini contoh-contoh mikot. Nah, kita putar sekilas ya, karena khawatir nanti waktunya tidak mencukupi. Nanti bisa kita lihat waktunya ya. Nah. Garis dimulainya jamaah berniat untuk melaksanakan umroh atau haji. Dibedakan atas dua macam, yaitu mikat zamani yang berarti batas waktu dan mikat makani yang berarti batas letak geografis, yaitu Bir Ali, Al-Huffah, Yalamlam, Karmil Manazil, dan Zaru Irken. Nah, itu contoh daripada mikot. Sekarang kita lihat lagi contoh daripada wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah. Wukuf ialah keberhadiran seseorang di Arafah walaupun sejenak dalam waktu antara tergelincir matahari tanggal 9 Zulhijjah atau hari Arafah sampai terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah atau hari nahar. Wukuf di Arafah termasuk salah satu rukun haji yang paling utama. Jamaah haji yang tidak melaksanakan wukuf di Arafah berarti tidak mengerjakan haji. Sesuai sabda Rasulullah SAW, Al-Hajju Arafah, faman adraka lailata jam'in, faqad adrakal hajja, rawahul khamsah. haji itu hadir di Arafah. Barang siapa yang datang pada malam hari jamak 10 Zulhijjah sebelum terbit fajar, maka sesungguhnya ia masih mendapatkan haji. Riwayat 5 ahli hadis. Wukuf dilakukan setelah khutbah dan sholat jamak takdim qashar, zuhur dan asar. Wukuf tidak disyaratkan suci dari hadas besar atau kecil. Karena itu, wanita yang sedang haid atau nifas boleh melakukan wukuf. Tempat pelaksanaan wukuf. Wukuf dilaksanakan di kemah yang telah disediakan bagi jamaah haji. Bagi jamaah haji yang sakit dan tidak bisa berada di kemah, pelaksanaan wukufnya dilakukan dengan pelayanan khusus. Wukuf tanggal 9 Zulhijjah dimulai ba'da zawal hingga terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah dengan melaksanakan kegiatan didahului dengan mendengarkan khutbah wukuf, sholat zuhur dan asar jamak takdim kasar, dilanjutkan dengan melaksanakan wukuf. Selama wukuf memperbanyak talbiyah, zikir, membaca Al-Quran, dan berdoa. Wukuf diakhiri dengan sholat maghrib dan isya, jamak takdim qashar, selanjutnya bersiap-siap menuju Musdalifah. Berangkat menuju Musdalifah. Sesudah sholat maghrib dan isya jamak takdim qashar, meninggalkan Arafah menuju Musdalifah. Setelah lewat tengah malam, dari Musdalifah menuju Mina, kecuali karena uzur syar'i. Waktu berangkat dari Arafah hendaknya membaca talbiyah dan doa. Nah, kalau tadi wukuf itu artinya tadi hadir di Padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah, kemudian tawaf tadi sebagaimana kita lihat tayangannya, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Sekarang kita lihat bagaimana proses atau gambaran atau contoh daripada sa'i. Selesai tawaf, menuju ke Bukit Safa untuk melakukan sa'i. Sa'i. Berdoa ketika hendak mendaki Bukit Safa. Tibanya di atas Bukit Safa menghadap kiblat dan berdoa. Memulai perjalanan sa'i dari Bukit Safa menuju Bukit Marwah dan berdoa. Perjalanan yang dimulai dari Bukit Safa dan diakhiri di Bukit Marwah sebanyak 7 kali perjalanan. Perjalanan dari Bukit Safa ke Marwah
dan dari Bukit Marwah ke Bukit Safa masing-masing dihitung 1 kali perjalanan, sehingga hitungan ke-7 berakhir di Marwah. Setiap melintasi antara 2 pilar hijau atau lampu hijau, bagi pria disunahkan berlari-lari kecil, dan bagi wanita cukup berjalan biasa sambil berdoa. Setiap mendaki Bukit Safa dan Bukit Marwah dari ke-7 perjalanan sa'i tersebut, hendaklah membaca doa. Nah, itu tadi anak-anakku contoh daripada sa'i. Jadi sa'i dimulai dari Bukit Safa dan diakhiri di Bukit Marwah, yaitu berlari kecil antara Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Kemudian kita lihat lagi, ini pengertian yang maksud dengan tahallul. Tahallul. Tahallul adalah keadaan seseorang yang telah dihalalkan atau dibolehkan melakukan perbuatan yang sebelumnya dilarang pada waktu berihram haji. Tahallul ada 2 macam. Tahallul awal ialah keadaan seseorang yang telah melakukan 2 di antara 3 perbuatan, yaitu melontar jumroh aqobah, kemudian memotong rambut, bercukur, atau tawaf ifadah dan sa'i, kemudian memotong rambut atau bercukur. Nah, jadi tahallul ini maksudnya itu apabila dia sudah selesai daripada melaksanakan rukun-rukun haji yang diakhiri dengan memotong rambut yang minimal 1 helai rambut. Nah, itu minimal, tapi biasanya langsung ya seperti ini langsung dicukur. Kemudian kita lihat lagi bagaimana proses mabit di Mina. Mabit itu ada istilah orang menyebut, bisa disebut dengan bermalam, bisa juga mampir. Kenapa bisa demikian? Karena dikatakan bermalam, mereka meninggalkan Muzdalifah itu lewat tengah malam. Jadi berangkat, jadi setelah sholatnya itu mereka berangkat dari Arafah, ya, mereka melaksanakan sholat jamak takdim, yaitu sholat maghrib dan isya dilaksanakan pada waktu maghrib, kemudian itu mereka berangkat ke Mina. Sampai di Mina mereka istirahat dan lewat tengah malam baru meninggalkan Muzdalifah, ya, bermalam di Mina, ya. Jadi karena lewat tengah malam inilah disebut bermalam. Lalu kenapa bisa disebut mampir? Disebut mampir juga karena tidak 1 malam penuh. Nah, karena mereka juga akan meninggalkan Muzdalifah untuk menuju ke Mina. Kita lihat proses mabit, contoh mabit di Mina dan Muzdalifah. Mabit di Muzdalifah, Mina, dan melontar jumroh. Mabit. Mabit ialah bermalam atau istirahat. Mabit ada 2 macam. Pertama, mabit di Muzdalifah, yaitu bermalam atau istirahat di Muzdalifah pada malam tanggal 10 Zulhijjah. Keberadaan jamaah di Muzdalifah walaupun sesaat setelah lewat tengah malam sudah mencukupi dan sah mabitnya. Kedua, mabit di Mina ialah bermalam di Mina pada tanggal 11, 12. Nah, yang terakhir yaitu hikmah haji dan umrah. Nah, hikmah haji dan umrah yaitu sebagai bentuk syukur atas rezeki yang melimpah, kemudian menciptakan ukhuwah Islamiyah, kemudian yang ketiga yaitu membebaskan diri dari dosa dan menenteramkan jiwa, kemudian yang keempat mendidik dan menyadarkan jiwa untuk memenuhi panggilan Allah lebih dari panggilan apapun, yang kelima menyadarkan manusia bahaya mengikuti bisikan setan, yang keenam meneladani Nabi Muhammad SAW dan nabi-nabi sebelumnya, dan yang terakhir yaitu menggalang persatuan umat Islam. Ya, demikian mungkin materi kita hari ini. Sebelum Bapak tutup, ya silahkan kalau ada yang ingin bertanya, ya dipersilahkan. Dari Nia Susanti 9K. Ya. Maaf Pak, saya mau tanya, untuk ketentuan perempuan kan tadi dilarang menutup wajah dan telapak tangan.
Saya mau tanya, kalau untuk perempuan yang mengenakan cadar itu bagaimana Pak? Apakah cadarnya dilepas dulu? Bagus. Tadi ada pertanyaan dari teman kalian yang bernama Nia Susanti, kelas 9K. Pertanyaannya, larangan bagi perempuan, ya, katanya ketentuan untuk perempuan tadi sudah sangat jelas. Tadi Bapak sebutkan bahwa ketentuan perempuan yaitu menutup seluruh tubuh badan kecuali muka dan telapak tangan. Nah, sedangkan kalau laki-laki hanya berpakaian kain. Nah, pertanyaannya lalu bagaimana kalau perempuan yang bercadar pada saat dia melaksanakan ibadah haji? Nah, karena yang namanya ketentuan, sekali lagi ingat, kalau ketentuan perintah agama apapun alasan, pada saat ini maksudnya perintah ini pada saat melaksanakan rukun haji. Jadi pada saat melaksanakan rukun haji, ya, cadar itu kan masih mata, jadi hanya yang ditutup kan hidung dan mulut tertutup, mata masih kelihatan. Ada orang cadar ditutup semuanya, jadi ya dibuka. Maka pada saat melaksanakan rukun haji, cadarnya harus dibuka pada saat rukun haji dan ditutup kembali pada saat tahallul. Nah, jadi tidak selamanya, tidak selama melaksanakan ibadah haji dibuka. Artinya kalau kebiasaannya bercadar, maka pada saat setelah tahallul cadar boleh dibuka. Artinya ditutup kembali maksudnya. Jadi dibuka itu pada saat melaksanakan rukun haji. Ya, sama sholat. Ya, kecuali pada dalam keadaan tertentu, pada saat aturan-aturan yang mengharuskan, yang membahayakan diri kita, misalnya pada ini contoh ya, contoh kita diperintahkan sholat, pada saat sholat itu tidak harus menyentuh sajadah. Kalau kenapa sekarang sholat pakai cadar? Ya kan tadi keadaan yang bisa membawa mudarat kita, maka dalam keadaan tertentu boleh, selama tidak ada halangan, selama tidak membawa mudarat bagi kita, tidak ada membahayakan, maka kita melaksanakan ketentuan tersebut. Jadi ya harus dibuka karena namanya juga ketentuan. Sekali lagi, yang kalau namanya ketentuan itu kita tidak bisa mencari apa alasan. Sama seperti sholat. Sholat sudah ditentukan. Sholat maghrib 3 rakaat, sholat subuh 2 rakaat, sholat isya 4 rakaat. Kenapa misalnya tidak disamakan saja? Namanya juga ketentuan. Jadi semua itulah namanya perintah. Ya, jadi sekali lagi, bagaimana kalau cadar tadi apakah boleh? Maka pada saat melaksanakan rukun haji sesuai ketentuan, maka cadarnya harus dibuka dalam artian ya harus, artinya yang dibuka itu hanya muka, karena tadi yang memang harus semuanya tertutup, yang dibuka itu hanya muka, jadi ya dibuka saja mukanya ya, pada saat melaksanakan rukun haji. Tapi kalau sudah tahallul selesai, maka larangan tersebut diperbolehkan. Makanya disebut tahallul. Tahallul artinya menghalalkan, yang asalnya dilarang, diharamkan, tidak boleh, akhirnya diperbolehkan. Yang itu silakan, ada lagi yang tanya. Yang kedua dari Jabar Hafiz Abdillah 9A. Pak, Ya. saya mau nanya, apakah jika kita sedang melakukan rukun haji, tetapi tak sengaja membunuh hewan yang kecil, contohnya semut, apakah haji kita tidak sah? Terus ya. Pertanyaan kedua yaitu dari Jabar Hafiz. teman kita Jabar Hafiz kelas 9A. Nah, di antara larangan tadi adalah membunuh binatang. Pertanyaannya, bagaimana kalau misalnya kita membunuh semut misalnya tidak sengaja? Sekali lagi ya, Jabar Hafiz, segala sesuatu yang dilakukan tanpa disengaja insya Allah itu dimaafkan, jadi tidak membatalkan. Namanya juga tidak sengaja, sedangkan larangan tidak sengaja, orang yang sengaja melakukannya. Nah, kalau tidak sengaja insya Allah tidak membatalkan, boleh. Sama puasa. Nah, ini istilah puasa. Puasa tidak boleh makan dan minum. Nah, tiba-tiba kita makan karena lupa, maka tetap lanjutkan puasanya. Ini istilah persamaan lain atau istilah qiyas, persamaan hukum, ya, menyamakan suatu hukum yang ada dasar dalilnya kepada yang tidak ada, itu artinya qiyas, ya. Jadi kita kiaskan, artinya namanya tidak sengaja, ya. Manusia itu tempatnya khilaf, tempatnya lupa. Nah, jadi insya Allah boleh karena tidak sengaja. Ya, silakan, ada lagi. Yang terakhir Sayyidan Nabil. Ini kelas 9H, ya. Pak, kenapa kita dilarang mencukur bulu-bulu yang ada di badan kita? Tolong
Nah, Saidan Nabil, ini kebetulan anak Bapak sendiri ya, kelas 9H. Katanya kenapa kita dilarang mencukur bulu-bulu yang ada di badan kita. Nah, ingat nak ya, yang maksud dilarang di sini ada hanya khusus pada saat melaksanakan ibadah haji, rukun haji. Jadi tidak dilarang selamanya, boleh ya, bahkan disunahkan kita mencukur rambut, ya, mencukur kumis itu, tapi pada saat di luar daripada pelaksanaan ibadah haji atau pada saat melaksanakan rukun haji. Jadi yang dilarang tadi bukan berarti larangan itu selama berada di Mekah, tidak. Larangan itu hanya khusus pada saat kita melaksanakan rukun haji. Kalau sudah tahallul maka tadi boleh. Nah, itu ya. Nah, jadi itu ketentuannya tadi hanya berlaku selama melaksanakan rukun haji. Ada lagi yang tanyakan? Ya, insya Allah sudah tidak ada. Nanti bisa nanti kita tanyakan kembali di luar waktu yang lain. Ya, silahkan di chat Bapak. Bapak juga kita sama-sama masih belajar. Kalaupun Bapak tidak bisa menjawab, kita cari jawabannya sama-sama. Ya, mungkin itu yang terakhir. Bapak ingatkan kembali. Selain kalian mengikuti kegiatan pembelajaran daring secara online atau live, itu kalian juga harus sering-sering membuka Google Classroom. Ya, karena di situ banyak sekali materi yang harus kalian perhatikan, yang harus kalian lihat, ya. Jadi tugas-tugas yang ada di Google Classroom itu jangan sampai ditunda-tunda, ya. Harus segera mungkin dikerjakan. Jadi jangan nanti-nanti, ini mudah saja khawatir nanti tugasnya itu menumpuk, bukan hanya satu pelajaran, semua pelajaran. Nah, itu ada, jadi dikerjakan satu persatu, berangsur-angsur, ya. Jadi tolong sekali lagi Google Classroom itu sering-sering dibuka pada waktu-waktu kalian istirahat, pada waktu-waktu kalian libur, dan kalau ada tugas tolong sekali lagi dikerjakan. Dan yang terakhir pesan Bapak, ya, saat menjawab tulisan nama dan kelas itu tolong dicantumkan. Jadi ditulis namanya, ya. Jadi saat menjawab tuliskan nama dan kelasnya. Jadi jangan sampai nanti tanpa identitas, ya, susah, ya. Sama absen, ingat. Pada saat kalian absen masuk itu jangan lupa tulis namanya, ya. Kalau tidak ada namanya Bapak Ibu guru tidak bisa mengenali, ya, ini namanya siapa, dari kelas berapa. Jadi identitas itu perlu supaya memudahkan kita untuk sebagai bukti administrasi. Begitu juga apalagi yang namanya masalah penilaian. Gimana Bapak Ibu gurunya ngasih nilai kalau namanya tidak ada? Ya, ada namanya, kelasnya tidak dicantumkan. Nah, apalagi kalau Bapak misalnya 11 kelas dari 9A sampai 9K. Kalau kelasnya tidak dicantumkan ya susah. Ini namanya ada, kelasnya tidak ada. Jadi tolong identitasnya yang jelas. Kalau ada tugas atau menjawab pertanyaan, tolong sekali lagi jangan lupa tulis nama dan kelas. Ya, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.